بالله حدث في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله في دار آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حق انصر على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا إخواننا جماعة صلاة المغرب yang mustahil bersolat bersyukur karena yang mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur sehat walafiat. Allah berikan taufik rahmat hidayah dan rahmatnya. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah terima amal ibadah kita sehingga Allah berikan kita semua husnul khatimah. Dan kita berharap kebaikan dunia akhirat. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah karuniakan rezeki mudah halal banyak berkah. Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala Allah sekalian surganya. Amin ya rabbal alamin. Jabal hakim rahimakumullah. Qala Syekh Imam Ahmad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarku kulli mumkinin kafi'alihi. Dan boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bifadlihi dengan karunia-Nya wa 'adlihi dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tarkul kulli mungkin kafi'alihi, Allah meninggalkan atau meninggalkan segala hal yang mungkin terjadi atau malah melakukannya. Begini ya ikhwan, ada sifat jaiznya Allah. Allah bebas berkehendak. Allah bebas mau ngapain aja. Manusia bisa kayak begitu. Kenapa Allah enggak? Tapi bedanya Allah dengan manusia, dengan kita semua ini, kalau manusia suka ngurangin, Allah enggak bakal ngurangin, bahkan nambahin. Dengan adilnya Allah, Allah enggak bakal ngurangin. Tapi Allah adilnya Allah malah nambahin. Kalau di sebuah perusahaan karyawan kerjanya males, itu bisa jadi itu ada pengurangan, entah pengurangan pegawai atau dipotong gaji. Gitu kan ya, adilnya manusia di situ. Kalau dia bagus kerjanya, Allah tambahin, naikin, dipromosiin atau ditambahkan gajinya atau dapat bonus. Sifat adilnya Allah, Allah udah tetapin umur kita sekian, rezeki kita sekian, tidak bakalan berkurang sedikit pun. Ini nggak bakalan berkurang. Rezeki yang Allah ditakdirkan tidak bakalan berkurang. Tidak ada manusia yang mampu untuk menghambatnya. Jadi tidak ada bahasanya itu rezeki patok ayam atau dihitung orang. Nah, memang ada bisnis kita di saat itu mungkin kita lagi enak ditikung sama kawan kita sehingga kita putus bisnis di situ gara-gara sebab itu. Ketahui rezeki itu di situ cuma sampai situ aja. Gitu. Perasaan manusia kecewa, ya jelas kecewa lah. Kalau mikir jangka panjang ini mungkin kalau tetap nggak ditikung sama kawan, saya tetap berbisnis dengan orang tersebut atau perusahaan tersebut sehingga menghasilkan uang. Tapi kalau kita sadar lah, berarti rezekiannya sama perusahaan itu sampai di sini aja. Ya Allah takdirkan. Perusahaan itu hanya menjadi perantara, sebagaimana kita orang tua perantara rezeki kepada orang yang harus kita nafkahi anak istri kita. Mereka ada jatah rezeki sendiri, tapi kadang ada lewat perantara lewat kita. Ini nggak bakal berkurang, tapi Allah bisa nambahin. Allah bisa nambahin. Ya fulan, ketika di dunia rezeki kamu sekian, terima ya Allah.
Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Iya ya Allah. Ini hamba berbakti kepada Allah. Umurnya Allah tambahin, rezekinya Allah tambahin. Ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia bisa mencegah. Seluruh manusia ingin membinasakan ini orang, tapi Allah nggak berkehendak, nggak bakal. Seluruh dunia ini ingin memiskinkan ini orang, Allah nggak berkehendak, nggak bakal. Ingin mencelakakan ini orang, kalau bukan ketentuan Allah, tidak bakalan bisa. Begitu kita ini dalam berakidah, dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah tauhid yang benar. Sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Musa lupa ya. Nabi Musa kalau nggak salah, dia bagi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dia tanya malaikat Israel, apakah kau waktunya sekarang ini mencabut nyawa? Terus kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat Israel, seandainya dia mau umur panjang, tinggal cabut aja tuh ya, rambut yang ada di sapi, bulu sapi. Ada berapa jenggotan rambut yang ditarik? Maka satu helainya itu 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Jadi bayangin aja kalau rambut sapi itu dulu pasti berapa dapatnya? Bisa sampai tambahan umur lagi. Itu lupanya. Nabi Musa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliau memilih wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah rindunya ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama yang lain mengatakan kita doa minta panjang umur. Ada ulama mengatakan Allah tambahkan umurnya. Ada yang mengatakan tetap umur segitu. Tapi walaupun umur segitu diisi semuanya dengan kebaikan. Jadi ada 2 versi Allah Ta'ala. Gitu ya. Kan nggak ada salahnya nih ijtihadnya ulama karena mereka melihat dari berbagai macam ilmu. Jadi kalau kayak kita yang nggak paham tentang seluruh ilmu semuanya berijtihad nggak bisa. Jadi ya, ahli falak ijtihad dengan ilmunya. Dia mengatakan besok Ramadan nggak ada meleset, itu nggak menjadi dosa dia. Kenapa? Karena dia udah ijtihad terlebih dahulu. Kita yang belajar fikih ada 2 ember air. Kita lihat anjing masuk keluar dari tempat itu mulutnya basah. Kita ijtihad. Kita masuk dulu lihat 2 ember itu. Yang tadi habis diminum sama anjing yang mana nih? Kita ijtihad mana nyari. Kita teliti, oh yang bergerak airnya, oh berarti diminum sama anjing ini yang najis. Gitu ya. Dua-duanya tenang. Kita lihat ada gak bekas daripada itu anjing, misalnya liurnya atau bulunya. Itu ijtihad dalam bab air ini, dalam ilmu fikih. Kalau nggak ada juga dua-duanya tandanya nggak gerak, nggak ada tanda apa. Terus bagaimana hukum fikihnya? Karena di air sedikit, dua-duanya itu dibuang airnya, kita anggap dua-duanya najis. Kemudian kita tayamum. Itu cara ijtihadnya. Nah kalau orang yang nggak berilmu nggak bisa beristihad. Kiblat kita tahu, walaupun orang yang nggak belajar agama, tapi tahu kita sholat menghadap ke arah barat. Istihadnya kita siang-siang, kiblat ke arah mana? Kita lihat matahari, kita tahu matahari tenggelam ke arah barat. Maka kita lihat, oh berarti ke sana. Ini istihadnya. Di matahari nggak ada matahari, itu bagaimana mengetahui? Nah orang-orang yang paham tentang rasi bintang, kita tahu, wah ada ini bintang menentukan ke arah kiblat. Jadi kalau orang nggak ada ijtihadnya bagaimana? Kiblat mana? Udah sholat aja, udah sholat. Dalam fikih nggak bisa begitu. Anda misalnya sama siapa? Sama seseorang, mau konco misalnya. Mau sholat nih, kita nggak tahu arah kiblat dua-duanya. Anda yakinnya ke arah sholat kiblat. Konco yakinnya ke arah sana kiblat. Maka Anda sama konco nggak boleh jadi makmum ataupun salah satu jadi imam atau makmum. Ya udah konco ke arah sana, ada ke arah sana. Nggak taunya dua-duanya salah, maka dua-duanya musik Allah. Nggak tahu yang benar konco, ya sudah ada musik Allah. Jadi Anda nggak boleh jadi makmum yang konco, begitu pun konco nggak boleh jadi makmumnya.
Ya, jadi ini masalah ijtihad. Jadi ulama itu ijtihad, mereka mengatakan tentang kita yang doa minta panjang umur. Ada ulama mengatakan Allah tambahkan umurnya. Ada yang mengatakan ini, lah umur gak pernah bertambah, Allah sudah tentukan seperti itu. Tapi sisa umurnya itu bermanfaat, penuh dengan kebaikan. Begitu ya. Jadi bebas aja. Ya. Allah Maha berkehendak mau ngelakuin atau enggak itu keputusan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi tidak ada satu orang pun manusia bisa mengatur, bisa merajuk kepada Allah sehingga dikabulkan segala apa yang diminta. Begitupun sama wajah zulhaqi ta'ala, maka bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat boleh aja. Ya, tapi alim kulli mungkin atau tarki, melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya. Fayajibu ala kulli mukallafin ayyatakida anna Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluqu wa yakhdar bil khalqihi man yasha. Maka boleh aja bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berakal, baik dan berakal, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menentukan bagi setiap makhluk ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Jadi manusia tidak ada pilihan satu pun kepada apa yang Allah sudah pilih kepada kita. Tidak bisa. Sebagaimana manusia berkehendak, pasti manusia berkehendak pengennya nikmat. Kenapa Anda nggak lahir dari jadi anak raja? Kok yang tampak kayak gitu jadi anak orang kaya? Padahal saya ganteng, masih jadi orang kaya ini saya. Justru jelek jadi orang kaya, misalnya apa? Muka dia selalu rezeki kotakan dua dan gitu. Mestinya saya yang begini, lah manusia nggak punya pilihan. Semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian di Palestina, keinginan Allah seperti itu. Ya, karena Allah pengen lihat mana yang benar, mana yang sabar, mana yang beriman, mana yang khianat, mana yang munafik. Itu yang Allah pengen lihat dengan adanya musibah. Gitu. Wa yajibu ala kulli syai'. Ya. Li'annahu huwa mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala secara mutlak mengendalikan segala sesuatu. Wa kana ahad ikhtiyari ma'hu. Dan tak ada seorang pun yang bisa memilih ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa sama Allah, minta kebaikan yang banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pilihannya dan kebaikan yang Allah berikan dalam suatu musibah sekalipun. Itu cuma berdoa, ya Allah selamatkan saudara kami di Palestina. Berikan kebaikan yang banyak buat mereka, kesabaran yang banyak, peduli. Tapi ya ikhwan, kita lihat begini. Di antara pilihan yang terbaik atau yang bagaimana, tentunya kita harus memilihnya dengan ilmunya. Memilihnya dengan ilmu. Semuanya makhluk Allah. Kita benci dengan keburukannya. Nabi Muhammad SAW benci kepada orang Yahudi karena keburukannya, menghalalkan segala cara. Akan tetapi Nabi ketika membantu orang Yahudi, mereka Nabi bantu. Orang kafir pun Nabi bantu. Gitu ya. Tapi ingat, jika yang kita bantu ini mereka perusahaan Islam, jangan dibantu. Karena itu memperhitungkan kita ini berada di posisi yang mana. Jadi kita pedulinya ada itu. Jadi jangan sampai lihat ente ini nggak pro kepada orang Palestina, masih ngajak anak ini makan di KFC. Begitu. Ada juga. Kalau ente pengen boikot semua produk Israel, monggo silahkan, bentuk kepedulian ente. Tapi kadang ya kan kita ada anak keinginan, kalau anak sekarang kan lihat Indomaret aja kayak anak sekarang mulai dulu kayak kesurupan, maunya masuk minta beli es krim apa gitu ya. Ada yang lihat KFC, aku mau makan KFC, makan ini.
Memang beda ya buatan sendiri sama jajan di luar ya, kadang beda. Jadi bukan begitu, kita kan apa? Yang penting jangan mendukung daripada keburukannya. Kalau memang kita paham dananya itu nanti dipakai untuk menghancurkan umat Islam, maka lebih baik mencegahnya. Wali annahu biyadihil umur, ya, kulluha khairuha wa syarruha. Karena ya kuasa Allah itu semuanya, kebaikan dan keburukan itu ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yu'ati wa yamna. Allah itu Maha memberi dan bisa juga mencegah, Maha kuasa untuk memberi dan juga untuk menghalangi. Jadi itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pas Nabi Muhammad ditipu di kota Taif, gitu ya. Masa ya Allah nggak mampu untuk mencegahnya? Mampu Allah. Tapi kan Allah pengen uji gimana sahabatnya Nabi. Nabi nggak lari. Bahkan malaikat yang gemes. Datang malaikat, ya Rasulullah, seandainya kau mau, aku hantam mereka dengan gunung. Jadi malaikat yang bergemes pengen hantam itu penduduk Taif dengan gunung. Apa kata Nabi? Lah aku inginkan keturunan mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tahu, ya Allah, seandainya di dalam kesulitan musibah yang kau berikan kepadaku ini terdapat ridhamu, maka aku tidak akan lari. Jadi kalau kita kan beda lari, nyari yang enak-enak dulu. Yang gak enak itu malas, nyari yang lurus saja. Banyak orang ahli filsuf yang mengatakan jika jalan hidup mulus, lancar, ketahuilah engkau salah jalan. Gitu ya. Tapi kalau jalan tol nyari yang mulus. Ini beda, jalan hidup mulus-mulus aja berarti engkau salah jalan. Kenapa? Karena gak ada ujiannya, gak ada cobaannya. Dan kita bukan berarti nantang main kasih cobaan, enggak. Pasti ada. Pun begitu sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau paham, seandainya di balik musibah ini terdapat ridhamu, ya Allah, maka aku tidak akan lari. Mereka orang-orang Palestina, masya Allah. Bahkan videonya kan kita lihat. Ya beliau relawan, orang laki-laki. Ada yang orang bapaknya sama kakak meninggal. Dan nangis, dia jangan nangis, kita di syuhada. Pantang bagi syuhada nangis. Ketika lihat paman itu syahid, kakak itu syahid, bapak itu syahid, kenapa itu enggak senang? Mungkin jarang itu ada orang Palestina itu ketika meninggal aja baru dimandiin ya. Tapi ketika wafat, dibom apa, hitungan mereka syahid, mereka nggak dimandiin, cukup dikafani, dikuburin. Kadang dikafani tapi dengan pakaian yang dia pakai. Ketika wafatnya, jadi hitungannya mereka syahid dunia wal akhirah. Ya, masya Allah. Jadi jangan sampai kita lihat kenapa Allah kok nggak mencegah aja itu. Ya, orang-orang kafir begitu ya. Anu dimumalu ya Allah wa ta'ala. Apa senantiasa namanya? Anu saya mumalu ya Allah ta'ala. Inatu billah fi dhalalin mubin. Apa ya? Ayat pertama. Senantiasa. Saya benar. Apa bagaimana? Ingat ya? Anut ainu malau yasha Allah wa aman. In antum illa fi dhalalin mubin. Inni izala fi dhalalin mubin. Inni izala fi dhalalin mubin. Bukan. Anut ainu malau yasha Allah. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan apa yang Allah beri rezeki kepada kalian. Qala alladziina kafaru,
Jadi orang-orang kafir orang muslim aja infak, apa yang kalian dapatkan dari Allah kalian infakkan, sedekahkan. Orang muslim di saat itu banyak mereka, dan mereka punya uang, tapi nggak ada makanan. Pernah diboikot juga umat Islam selama 3 tahun. Saya tahu Bapak Siddiq Sayyidina Utsman bukan nggak punya uang, tapi nggak diizinkan untuk transaksi. Orang-orang kafir yang dagang pangan, ya di saat itu nggak mau menjual kepada orang muslim, jadi bingung kan? Makanya dia bilang rezeki Allah yang terbesar itu adalah makanan yang menguatkan badan. Ya, makanya di dalam kitab zakat dikatakan orang kaya itu siapa? Orang yang punya makanan di hari itu dan untuk esok, itu namanya orang kaya. Nanti ada masanya itu. Misalnya pandemi itu terjadi lagi, semua toko tutup, yang punya itu juga kalau nggak punya makanan rumah makan duit kan nggak mungkin. Ya, walaupun memang semuanya dibelinya dengan uang. Qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Berkata orang kafir kepada orang beriman, "Anudinu ma la Allah wa ta'ala." Ngapain kami beri makan kepada kalian? Bukan kalian punya Tuhan? Minta sama Tuhan kalian. Kan Tuhan kalian mau memberi. Kenapa nggak minta aja kepada Tuhan kalian? Ini orang-orang kafir ini baru dulu sama Nabi Musa. Setelah selamat dari kejaran Firaun, minta turun makanan dari langit, bakso. Ya, bosan nih Musa makan ini aja. Minta dong sama Tuhan kirimin turunin makanan. Orang Yahudi, Tuhan nabinya dijadiin pembantu. Minta dong sama Tuhan yang Musa. Bosan makan ini aja, udah diturunin, ngeluh lagi. Mereka kufur lagi. Ayo kalian semua, ini ada penduduk yang perlu pertolongan kita lawan. Itu nggak tahu Musa itu orang badan gede. Kenapa kau hebat buat? Apalagi kamu didukung sama Tuhanmu. Udah kau aja sama Tuhan yang lawan itu ke sini. Kita kalau menang udah tuh. Kerjaan Yahudi itu masya Allah. Makanya ente dibaguin, kalau kita dibaguin jangan kaget. Nabi-nya hanya dijadiin babu, disuruh-suruh. Orang kafir begitu. Dan ada ucapan yang kufur nikmat. Bapak ini masih muda, ngapain minta-minta kerja? Jangan malas cuma minta-minta jadi pengemis. Kalau mau bantu-bantu nggak bantu ya sudah, nggak usah ngomong apa-apa. Gitu ya, karena kita nggak tahu keadaan orang. Dulu ketika ada lagi setelah tahlim, kebetulan majelis tahlim dulu kita di rumah kawan di pinggir jalan. Kita tahanan duduk, ada anak muda pakaiannya rapi. Nanya, Pak Jatinegara arah mana? Sono mas, masih jauh, naik Mikrolet 31. Enggak Pak, saya habis di Malang. Di mana? Di Pangkalan Jati. Jadi dia berjalan dari Pangkalan Jati sampai Cipinang Mulai. Ini orang jomblo. Udah mas naik 31 nanti kita kembali jalan, usah jalan. Ini tidak minta. Saatnya dia minta, Pak, tolong saya Pak. Saya minta apa ya? Buat ongkos saya dulu. Kamu ini pakaian rapi kok minta pakaian bagus. Kita nggak tahu bagaimana hari ini. Ya, banyak juga itu. Ini orang nggak ada mental, malu. Dia orang yang malu. Anda bilang, kenapa ini kalau kamu mesti malu minum obat? Saya malu kalau nggak malu. Jadi ketika mabuk itu minum obat, malunya hilang. Jadi wah, jangan dari saya begini. Saya cuma harus dapat duit buat anak ini saya. Ya saya dapat duit 50.000, mungkin 10.000-nya dibeliin obat lagi buat besok lagi. Kita nggak usah mikirin di situnya. Kita mikirin tekadnya dia nih untuk kasih makan anak istri. Kecuali dia minta, Pak, minta saya ngambilin dari uang buat saya mabuk, baru yang dikasih. Kan gitu. Ini. Jadi masya Allah ya ikhwan. Jadi kadang manusia ini punya pilihan. Dia boleh memilih, walaupun dia nggak punya kuasa. Karena Allah sudah menentukan ini. Tapi soal kebaikan dan keburukan
Ini manusia punya pilihan, tapi ingat Allah memerintahkan kita untuk selalu yang baik. Gitu ya. Jadi Allah bebas aja untuk memberikan kepada siapa aja atau mencegah kepada siapa aja. Wa yu'izzu wa yuzil. Dan Allah Maha Kuasa itu untuk menaikkan, memuliakan seseorang atau menghinakan seseorang. Jadi tidak usah takut. Ya, nanti kamu dihinakan orang. Ya, tidak usah takut. Manusia mau bagaimana menghinakan kita nggak bakalan terjadi. Tapi dengan syarat kitanya menjaga kemuliaan diri kita sendiri. Ada peribahasa, la aktamil bi ahad wa la antus bi duni ahad. Aku nggak menjadi mulia karena seseorang dan nggak berkurang karena seseorang. Gitu ya. Bukan merasa diri kita mulia, tapi kita menjaga kemuliaan diri kita. Lah saya siapa? Umat Islam, jaga kemuliaan Islam yang dalam diri ente. Atau ente ini manusia, jaga kemuliaan ente sebagai seorang manusia. Karena Allah sendiri mengatakan sebaik-baiknya ciptaannya adalah manusia. Ente jaga kemuliaan dan ente jangan cari kemuliaan dari manusia. Gitu ya. Jadi kita ini nggak jadi mulia karena seseorang dan juga nggak mau menjadi hina pula karena seseorang. Nggak berkurang takaran kita karena seseorang. Ya, jadi lihat. Ya, ini masya Allah. Kadang kita, anda sendiri kadang ada satu musola daerah rumah itu di daerah pasar Progan itu 1 bulan ada nggak hadir majelis. 1 bulan. Anda nggak hadir majelis. Kadang memang ada urusan yang nggak bisa kita hindari dulu, gitu ya. Nggak bisa, mohon maaf dan ini, Anda nggak bisa hadir. Selama 1 bulan Anda nggak hadir. Di sini kadang 2 minggu, 3 minggu Anda nggak hadir. Gitu ya. Anda nggak jadi kemuliaan di sini, ataupun misalnya Anda pergi dari sini pun nggak berkurang kemuliaan yang ada dalam seorang. Begitupun sama dengan itu semua. Ada satu majelis di mana situ kalau ada nggak hadir sekali 2 kali udah jemaahnya berkurang. Jemaah berkurang. Kemarin kira aneh hadir, Habib nggak hadir. Ada dimarahin itu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Kayak kemarin ada flu, itu minum obat, masya Allah ngantuk nih bukan main itu. Pada asal udah tahan jam tidur asal tidur juga bangun setengah 7. Mau hadir apa udah? Jalannya 15 menit udah dekat lagi ya. Maaf ini terus desa tolong ya terus desa. Gitu. Kebetulan di sana ada mubadil, ada yang membadalkannya Ustaz di sana. Karena pikir aku mana juga hadir terus ini bagaimana? Maaf begini ada urusan yang begini dan sebagainya. Jadi kadang jamaah ini nggak naungin kondisi kita juga ya, maunya suruh hadir terus, tapi bila nanti nggak hadir sebulan 2 bulan nggak protes, tapi bila nanti nggak hadir sekali udah protes kemana nggak hadir kemana, nanti kemana-mana juga hadir. Wah kata lihat ini manusia, kadang ada nggak hadir sampai sebulan, bahkan beberapa bulan nih maulid setiap malam Jumat maulid ke rumah, sebulan. Di kelas bikin maulid aneh nggak hadir, nggak nunjukin muka sama sekali kan hadir. Ada pengen coba. Ini kawan-kawan kalau nggak ada aneh tetap nggak jalan nih kebaikan nih. Jangan gara-gara ada aneh doang. Begitu kan tuh, aku belajar kan, ada baru ngaji nggak ada nggak ngaji. Ada bilang kawan-kawan kalau ada mati tuh saya udah nggak baca maulid lagi, tinggal takut lagi. Karena pengen lihat bagaimana sejauh mana. Jadi ente pun nggak berkurang. Ente gak menjadi mulia karena ada seseorang. Dan ente gak bakal berkurang tanpa seseorang. Itu jadi kemuliaan kita jaga dengan sendirinya. Bahkan dan Nabi Muhammad SAW itu benar kita SAW. Sedih sebagai manusia Siti Khadijah yang banyak berjuang untuknya. Tapi gak berkurang. Belum lama itu kawan aneh Habib Abdurrahman Al-Haji 2 hari lagi pengen ada maulid. 1 hari lagi, besok pengen ada maulid. Hasari sebelum anak meninggal, umur 8 tahun. Besok tetap ngadain maulid Nabi SAW.
Ini Masya Allah. Orang tuanya meninggal. Habis isya taklim. Habis isya tahlilnya. Maghrib udah taklim. Beliau hadirin taklimnya dulu. Kenapa kewajiban Anda tetap menjalankan? Anda ini belum bisa. Anda kadang Anda hadir dulu ini dan sebagainya. Ini Masya Allah. Kelebihan yang kita ganggu. Belum lama lagi kawan Anda yang mati. Ya, ini Masya Allah. Itu orang. Memang benar ya. Beliau ini ahli sholawat. Siapa yang rajin sholawat, itu keutamaan sholawat dia tidak merasakan secara tulus. Beliau habis pulang umroh langsung koma, sadar, pengen dipakai kateter sama dokter, beliau nggak mau. Melihat pakaiannya udah banyak kena najis, beliau pilih minta mandi. Beliau mandi ganti salinan, keranjang koma lagi, wafat beliau. Jadi Masya Allah ya, ini amat banget itu. Bahkan katanya ikhwan, jaga kemuliaan yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan satu orang tuh. Dia mau pengamen ini mabuk ini dan sebagainya. Terus nurut aja kita kan bisa bantu ya sudah. Jangan sampai kita orang kafir. Ente katanya orang beriman, punya Tuhan yang memberikan segala. Minta dong ke Tuhanmu, aku minta makan sama kita. Gitu ya. Nanti orang kafir bilang tuh, "Idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah." Ketika abang ngajak orang, ayo berinfak kepada Allah. Itu kan punya Tuhan, ngapain minta sama kita? Gitu ya. Qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, lil ladziina amanu, kepada orang beriman, "Anut'imu man law yasha Allah wa ta'ala. In antum illa fil dhalalin mubin." Sesungguhnya kalian ini orang tersesat. Sampai minta makan sama kita, minta makan sama Tuhan dong. Gitu tiba-tiba orang kafir. Jadi Allah berkehendak itu untuk memuliakan siapapun atau menghinakan siapapun. Yang penting apa yang Anda pernah dapat nasihat dari orang tua Anda, apa yang Rasulullah sukai, usahain kita sukai. Apa yang Allah sukai, kita sukai. Apa yang Allah muliakan, kita muliakan. Apa yang Nabi muliakan, kita muliakan. Allah memuliakan manusia, Nabi memuliakan manusia, kita muliakan mereka. Kita benci, nggak suka dengan sifatnya. Jangan sampai kita menghinakan apa yang mestinya dia mulia. Gitu. Uang mulia. Uang itu mulia. Maka dalam bab istinja itu nggak boleh. Walaupun kita boleh istinja itu dengan tisu sebagai pengganti tisu, dengan batu sebagai pengganti batu. Boleh dengan tisu, gitu ya, atau dengan kain, atau dengan kertas. Yang penting yang kita gunakan bukan minyak, uangnya kertas. Nggak boleh kita pakai buat istinja, ya, nggak boleh. Kita meremehkan, ya, 25 perak ketemu, ambil kita sapu kita buang, ngamen. Atau jaga parkiran kasih 500 perak, 200 perak, bisa beli apa nih? Kok dibuang pada nempel di aspal itu? Ada punya kawan begitu berantem sama istrinya gara-gara cuma bisa ngasih 50.000, dirobek. Anda kenapa itu begitu caranya? Jangan, itu Allah muliain yang kayak gitu. Enggak gue kesel aja, tapi akhirnya disambung juga. Dia kan disolasi juga, sayang juga. Kalau emosi gitu, pikir baru saya. Makanya ada tafsir Yasin dulu ada 9 lupa nih. Siapa yang tafsirkan? Kalau ada orang marah suruh ngajak, dia bakal malu dengan baca sendiri. Oke, kalau orang marah-marah begitu, nanti buat tenangin masalahnya nanti ke mau baca. Panjangin dari mukanya malu mau mukanya sendiri. Ya, akhirnya itu kawanan iya jadi susah sekarang untuk dia karena menghilangkan sesuatu yang mulia. Ngapain kerja ini dapat sedikit, yang banyak, padahal yang itu pasti, tapi ngincar yang besar. Coba lihat bagaimana keadaannya, dia dimain-mainin sama dunia. Ya, wayan kaum yadur, dan Allah yang memberikan manfaat juga memberikan mudarat. Wayaghfir wa yu'adzib, dan Allah yang maha mengampuni dan juga yang Allah yang maha mengadab. Yuzbit wa yu'adzib, dan Allah yang memberikan pahala juga memberikan sisa. Wahakala.
Jadi begitu cara beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penduduk Palestina, nanti malam saya bombardir, saya bantai, saya bunuh kalian semua. Gitu ya. Mereka banyak berkata, kenapa engkau mengancam? Apakah dengan ancamanmu aku menjadi takut? Tidak. Sebelum kamu mengancam, Allah pun sudah mengancam kami terlebih dahulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tapi kita gak ada takutnya. Tapi kalau diancam sama manusia, makhluk, kita takutnya bukan main. Allah mengancam kita gak ada takutnya. Ya. Jadi mereka tidak ada sama sekali beda sama kita. Ya, seandainya kita di sana, paling kita cuma bisa nangis doang. Bisa nangis doang ya. Di sini mah kelihatan kita hebat ini itu dan sebagainya. Kalau di sana belum tentu. Bayi dari lahir tuh biasa dengar suara bom, ini baru gas meledak, bum, larinya udah jauh banget. Dia baru ada begal aja udah buru-buru bawa motor dan sebagainya. Tiap hari ternyata tembak. Jadi mereka pun sudah terlatih, kita pun sudah terlatih. Tapi minimalnya mereka gak bakal menjadi hina. Ya, karena seluruh dunia menghinakan yang datang. Jadi kemuliaan itu datang dari sebab kita sendiri. Kehinaan itu karena sebab dari datang kita sendiri. Penyebabnya itu banyak. Jadi jaga kemuliaan dalam diri kita, terutama kemuliaan Islam yang ada dalam diri kita ini. Allah, kemuliaan yang lain Allah berikan. Allah padamu. Bismillah. Afdal bagus wa ana